Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Reza. NIM saya 12020712607. Saya akan membacakan Qiyar dan Ijarah. Pengertian Qiyar. Qiyar berasal dari bahasa Arab yaitu al-qiyar. Secara etimologi adalah memilih. Sedangkan qiyar dalam jual beli menurut syarak ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari qiyar yang memungkinkan orang yang sedang berakad membatalkannya. Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan al-qiyar antara lain menurut Syekh Sabiq, yaitu qiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkannya. Hikmah qiyar. Qiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli sehingga pembeli mendapatkan barang dagangannya yang baik atau benar-benar disukainya. Yang ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak mana maupun dari pihak pembeli. Qiyar dapat memelihara hubungan baik antara dan terjalinnya cinta antar sesama. Macam-macam qiyar. Qiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak telah melaksanakan akad dan berpisah badan. Qiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli antara kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu barang cacat pada objek yang diperjualbelikan. Dengan cacat itulah tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung, tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang pembeli telur ayam 1 kilo, kemudian 1 butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Qiyar ru'yah, yaitu qiyar bagi pembeli untuk menyatukan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap satu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Qiyar syarat, yaitu qiyar yang dijadikan syarat oleh kedua pembeli atau penjual untuk salah seorang dari keduanya sewaktu akad untuk meneruskan atau membatalkan akad itu agar dipertimbangkan setelah sekian lama hari. Lama yang diminta paling lama adalah 3 hari. Qiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembeli keramik, ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara langsung mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Sewa menyewa dan upah mengupah atau ijarah. Pengertian dan dasar hukum ijarah. Secara etimologi, al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwad atau penggantian. Oleh sebab itulah as-sawabu dalam konteks pahala dinamai dengan juga al-ajru atau upah. Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapat. Antara lain, menurut Syekh Sabiq, al-ijarah adalah sesuatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil,
manfaat dengan jalan memberi pergantian. Menurut ulama Safiyah al-ijarah adalah sesuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin, al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut. Terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6, yaitu fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Artinya, jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah mereka upah. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu untuk memberi keringanan kepada umat dalam berpergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain, orang yang mempunyai banyak tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Rukun dan syarat-syarat al-ijarah. Mu'jir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan menyewakannya, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu. Disyaratkan mu'jir dan mustajir adalah balik, berakal dan cakap melakukan tabaruf. Akad antara mu'jir dan mustajir adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad untuk menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjalinnya sesuatu akad. Ujarah disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Objek akad, yaitu barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Syarat-syarat ijarah terkait dari dua orang yang berakad. Kedua belah pihak berakad dengan kerelasannya melakukan akad ijarah. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak cacatnya. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewanya. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Upah atau sewa al-ijarah harus jelas. Sifat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang disarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang boleh dibatalkan. Jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim yang tidak dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya. Ijarah terbagi dua macam, yaitu ijarah atas manfaat disebut sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Ijarah atas pekerjaan disebut dengan upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, pembatalan dan berakhirnya ijarah menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Badu'u As-Sana'ui, yaitu objek al-ijarah hilang atau musnah. Tenggang waktu yang disepakati akad al-ijarah telah berakhir. Wafatnya seorang yang berakad apabila ada unsur salah satu pihak. Menurut Syekh Sabiq,
Terjadinya cacat pada barang yang disewakan ketika di tangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan, telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang ditentukan. Menurut Hanafi, ketika salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian yang luar biasa. Sekian yang dapat saya bacakan dari materi saya. Terlebih terkurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.